Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, senang sekali bisa bertemu kembali melalui kanal YouTube untuk renungan pagi. Sebelumnya mari kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita, ingat berbuat baik. Saudara yang terkasih, pada teks ini di pasal 13 merupakan nasihat-nasihat, kumpulan-kumpulan nasihat yang mengajak untuk melakukan perbuatan yang baik dan jangan melakukan perbuatan yang baik. Pilihan itu sangat dikontraskan si penulis buat kita. Pada ayat 16 ini dikatakan agar kita berbuat baik dan memberikan bantuan, karena korban demikianlah yang berkenan kepada Tuhan Allah. Semua perbuatan baik ini tentu didasarkan pada iman. Pada Ibrani 11 ayat 1 dijelaskan tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi saudara-saudara, di Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Jadi meskipun dikatakan kita beriman, tapi kita pun harus menunjukkan iman kita melalui perbuatan. Dan di ayat 16 ini sangat ditekankan, jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita renungkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, agar ibadah kita tidak sekedar ritus belaka dan banyaknya korban persembahan yang kita berikan, padahal kita lupa untuk berbuat baik kepada sesama dan kepada ciptaan yang lainnya. Hal yang seperti itu tidak berkenan kepada Tuhan Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, ibadah yang benar dikatakan yaitu ibadah yang mengunjungi yatim piatu, janda-janda yang berkesusahan dan tidak mencemarkan diri dari perbuatan jahat. Itu bisa kita lihat dari teks firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 27. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, di Yeremia 6 ayat 20b juga, aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Tetapi ibadah yang benar, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengunjungi orang yang sakit, melepaskan orang yang terkurung, dan membela hak-hak yang tertindas dan sebagainya. Itu yang pertama yang bisa kita lihat. Yang kedua, dikatakan agar kita berbuat baik kepada siapapun. Pada ayat 2a dari teks kita di Ibrani 13 ini, dikatakan jangan lupa memberikan tumpangan pada orang lain, yaitu kepada orang asing. Memang dalam bahasa Yunani, kata philoxenia yaitu mencintai persaudaraan. Philoxenia ini menggabungkan dua kata, philos dan xenos. Philos itu artinya mencintai dan xenos itu orang asing. Jadi di ayat 2 kita diundang untuk mencintai dan mengasihi dan menolong orang asing, orang yang tidak kita kenal. Jadi kita mengasihi dan menolong semua orang, karena itu adalah
perintah Tuhan. Tapi di sisi lain, saudara-saudara, memang ada kata xenophobia, yaitu ketakutan atau kebencian terhadap orang lain atau orang asing. Pernah juga dalam Alkitab, orang Israel sering sekali bersifat xenophobia, yaitu mereka menghindarkan diri dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ini pun dalam rangka melaksanakan perintah Tuhan. Tapi dasarnya sangat jelas, karena itu sangat penting untuk menghindarkan mereka dari penyembahan berhala-berhala. Saudara-saudara, intinya Tuhan pun menyarankan kita untuk melakukan, yaitu mengasihi orang lain, philoxenia, karena Yesus pernah mengajarkan seperti kisah orang Samaria itu yang menolong orang yang terluka di pinggir jalan itu karena habis dirampok dan dipukuli. Dan saudara-saudara, Yesus membenarkan tindakan orang Samaria itu. Inilah yang bisa kita lihat dari teks ini yang bisa kita aplikasikan. Yang ketiga, saudara-saudara, keramahan dan kebaikan kepada orang lain memberikan berkat kepada yang memberi dan yang menerima. Artinya saudara-saudara, meskipun kita orang yang pihak memberi, kita pun akan mendapatkan berkat dari Tuhan Allah. Bahkan di Kisah Para Rasul 20 ayat 35 disebutkan adalah lebih baik memberi daripada menerima. Mengapa? Karena orang yang memberi, maka kepadanya, yaitu pialanya yang kosong akan dipenuhkan. Ibaratnya piala kita penuh, kemudian kita isi gelas-gelas yang kosong, maka mereka penuh. Dan selanjutnya saat piala kita kosong, sebenarnya akan diisi lagi oleh Tuhan untuk bisa kita berikan kepada gelas-gelas yang kosong. Artinya ketika piala kita terus kosong, Tuhan terus memberikan supaya kita tidak pernah mengalami kekosongan. Sungguh menjadi orang yang terberkatilah orang yang mau memberi. Yang keempat, saudara-saudara, dari teks ini, jangan lupa untuk berbuat baik dan memberi bantuan. Terkadang ada orang yang lupa, mungkin karena kesibukannya. Tapi ada juga yang dengan sengaja mengabaikan. Tapi ada lagi yang lebih parah, mau menderitakan orang lain, mengeksploitasi orang lain. Ketamakan dan kerakusan menguasainya, sehingga dia tidak mau untuk memberi. Dia hanya untuk dirinya sendiri. Tapi di sisi lain, ada juga orang yang begitu kikir, begitu hematnya, sampai tidak mau bahkan menghitung apa yang mau diberikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, teks ini mengingatkan agar kita jangan lupa untuk berbuat baik dan memberi bantuan, karena ini pun adalah tiket kita untuk masuk dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, apa kuncinya supaya kita tidak lupa? Ada orang yang lupa menaruh kunci, maka sejak itu dia membuat gantungan kunci supaya setiap waktu meletakkannya dia bisa ingat dengan gantungan itu. Maka saudara-saudara, ada juga orang yang lupa mengenai waktu dan jadwal kegiatan, maka dia menuliskan jadwal dan kegiatannya di sebuah papan tulis atau di buku diarinya, atau tempat-tempat yang bisa dibaca dengan jelas. Artinya saudara-saudara, hari ini jangan lupa berbuat baik, maka buatkanlah jadwalnya, buatkanlah toolsnya, supaya kita tidak lupa. Misalnya, tiap bulan, berikan dengan disiplin persembahan bulanan. Tiap bulan, berikan dengan disiplin, yaitu hal-hal yang harus kita lakukan. Tiap bulan, jangan menjadi kita menghitung-hitung dan menimbang-nimbang, seharusnya itu kewajiban, tetapi kita
tidak mau melakukan karena kita anggap itu sebuah kerugian. Saudara-saudara, tiap minggu juga haruslah kita juga datang beribadah. Jangan lupa berdoa, jangan lupa untuk memuji memuliakan Tuhan setiap hari. Orang pelupa atau sengaja untuk melupakan, maka ingatlah berkat Tuhan bisa menguap dari diri kita, dari keluarga kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang mengajar kami untuk mau berbagi pada sesama kami, agar kami tidak lupa untuk menolong, mendoakan, dan mengasihi sesama kami, agar kami tidak egois, mementingkan diri sendiri. Bapa di sorga, biarlah firman ini menyegarkan kami untuk tetap memelihara iman percaya kami kepadamu, agar kami dengan sungguh-sungguh melakukan ibadah yang benar di hadapan-Mu. Berkati jemaat-Mu ya Allah Bapa, berkati gereja-Mu, berkati bangsa kami, dan kami ingat Tuhan, anak-anak yang Kau titipkan bagi kami, agar kami dapat mendidik dan mengajar mereka di jalan Tuhan. Ampunkan kami dari dosa kesalahan kami. Dengar dan sempurnakanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.